mengerjakan yang pertama itu kan kita disuruh menghitung return realisasi macam-macam. Kita bikin tabelnya dulu ya. Barisan pertama itu ada periode dulu, kita masukin periode dulu ya. Periode itu ada T1, T2, T3. Nah, di sini barisan kedua kita masukin harga saham A. Harga saham A itu dari T1 ada 1050, T2 ada 1100, T3 1080. Dan di sini kita masukin barisan return. Dengan supaya tahu returnnya berapa, kita menggunakan rumusnya. Rumusnya itu sama dengan T1 dibagi T0 dikurang 1 sama dengan 0,05. Dan begitu juga T2, rumusnya sama. T2 dibagi T1 kurang 1. Dan begitu juga T3 ini dibagi ini kurang 1. Dan di sini kan udah ada nilai returnnya ya. Kita dibulatkan dulu ya. Ini kan 0,05. Jadi kita pakai 0,500 saja ya. Dan di sini 0,0476, di sini minus 0,0182. Dan begitu juga untuk mengetahui return harga saham B, caranya sama dengan yang ini nih. Oke, di sini kita menghitung return geometriknya itu. Kita masukin returnnya dulu ya. Return A ini kan ada di sini ya. Kita masukin dulu. Ini. Supaya kita tahu hasilnya itu. Ini harus di ini dulu ya. Oke. Untuk mengetahui return relatifnya itu, kita menggunakan rumusnya itu sama dengan 1 tambah nilai dari return yang di samping ini, sama dengan, karena ini rumusnya beraturan, jadi kita tarik aja ya. Dan kini kita mau totalin returnnya ya, sum jadi kan hasilnya kan 0,0794 ya. Dan di sini kita juga totalin. Enggak totalin sih, kita mengkalikannya. Ini dikali ini. Jangan semuanya, satu-satu kita masukin. Dikali. Nih, sama dengan 0,
Ini kita bulatkan ya menjadi 1,800 dan kita mencari return rata-ratanya menggunakan. Oke, di sini kita menghitung resiko. Bentar, kita lihat soalnya dulu. Kita menghitung return. Oke, kita menghitung resiko. Kita juga harus cari tahu nih standar deviasi masing-masing sahamnya itu berapa ya. Kita ke Excel lagi. Ini ada, kita gabungkan ya. Enggak gabungkan sih, jadi kayak ini saham A dan ini saham B. Sini saya sudah pakai template hasil saya yang sudah jadi. Oke, kita ke return RI dulu. Kenapa ini hasilnya 0,050? Karena dari return A tersebut, saham A tersebut. Dan ini juga, ini mereka, saya mengisinya membulatkan. Dan nilai probabilitasnya itu dari mana? Karena kita harus cari nilai apa sih ya, hasilnya itu 10. 0,5 tambah 0,4 kan 0,9 tambah 0,1 sama dengan 10 hasilnya. Dan di sini ada dalam kurung RI sama dengan RI kali PRI. Ini kita ke set yang itu dulu, maksudnya yang kosong kali ya. Kita ke set yang kosong untuk menghitung resiko portfolio saham kita, saham ayah. Sini ada di kolom pertama ada returnnya dulu, kita masukin dalam kurung RI. Di sini ada probabilitas atau PRI sama dengan, di sini ada sama dengan RI, enggak, kita kalian gede, RI sama dengan RI, enggak, RI kali PRI sama dengan RI dengan RI. Kuadrat RI dikurang RI kuadrat dikuadratin dan ini kali 3. Oke, kita menghitung ini, kita masukin returnnya dulu ya, dari return saham A. Oke.
kita bulatkan saja ya. Ya lo udah. Di sini probabilitasnya kita masukin nilainya, hasilnya itu ya maksudnya. Jadi kan hasil dari probabilitas itu 10. Gimana caranya hasilnya itu 10. Jadi masing-masing probabilitas itu ada berapa aja. Oke, kita masukin 0,5, 0,4, 0,1. Oke, sini kita jumlahkan dengan rumus sum. Oke, kita pakai rumus sum dulu. Kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Kita tarik, oke, sama dengan 1. Dan di samping ini ada kolom E dan kurung RI sama dengan RI kali V. Jadi kita menghitung ininya dulu dengan menggunakan rumusnya itu retrun dikali probabilitasnya sama dengan 0,025. Oke, karena rumusnya sama, kita tarik saja ya untuk mempersingkatkan waktu. Oke. Kok ini nggak bisa? Iya. Oh, ini kita bulatkan menjadi 0,19 dan ini kita membulatkan menjadi 0,2. Oke. Di sampingnya kita harus cari tahu dulu nih nilai ininya nih, menggunakan rumus apa. Oke, kita harus cari nilainya dulu dengan menjumlahkan hasil dari retrun dikali sama probabilitasnya. Kita totalin dulu ya. Kita pakai rumus sum juga kayak tadi. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Ini kan kita 0,04222. Kita bulatkan aja. Nah, dan kita hitung deh yang ini. Ini nilai retrun dikurang hasil dari nilai retrun kali probabilitasnya sama dengan 0,78. Kita bulatkan menjadi, kita nggak usah membulatkan aja. Oke, selanjutnya sama ya, 0,476 dikurang sama ini. Nah, ini sama. Oke. Oke. Di sini sudah ada kan ya itunya. Kita harus hitung ininya lagi. RI dikurang RI dikuadratin jadi 2. Oke, sama dengan retrun dikurang oh iya, salah rumusnya.
ini kita kuadratin, kuadrat 2 sama dengan 0,1. Bentar ya, kita cek, harus dibulatin menjadi 0,8. Coba lagi ya. Oh, mungkin ini 0,0. Ini gimana ya? Di kuadrat ya, ini udah. Ini dikuadratin 2. Ini mungkin kita ini terus tarik aja ya, karena rumusnya sama, kita tarik. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus ini. Oke, kita masuk rumus ini dengan menggunakan rumus retun dikali hasil dari R ini. Oke. Kita jadi desimal ya. Jadi 0,3. Perhitungannya sama, jadi sama yang ini. Kita jadi desimal. Oh, ini salah. Jadi kita kalikan dengan hasil probabilitasnya. Bentar. Ini dia dapat mana mana. Oh, ini hasil ini dikali sama hasil probabilitasnya 0,3. Bulatkan aja kita ambil.
Sini sama juga ya, ini dikali ini. Oke, sama 36 kita buatkan kita berarti nyari variansnya sama dengan kita totalin dulu nih yang ini sama dengan sum tarik, nah jadi 0,41. Jadi variansnya itu 0,41. Dan di bawah total variance total dari ininya sama dengan ini kuadratin 0,5 sama dengan kita bulatkan menjadi 0,2 saja, 0,02 saja. Ini kita jadi presentasi presentase salah, kita menjadi presentase ini jadi ya presentasenya 3%. Dan di bawah 2% itu ini oke. Ini dibagi sama hasil return dikali probabilitas dengan 0,478. Ininya jadi hasil deviasi standarnya itu 0,02. Kovariansnya itu 0,478. Oke, di sini udah ada penjelasannya dan kita harus menghitung return portofolionya. Jadi return saham A kita menggabungkan saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini return saham A saham B, return portofolionya nih yang portofolio. Periode 1 dari hasil return portofolio saham A dan saham B itu kita jadi hasil yang bobot saham 50% dikali return saham A dalam kurung ini ditambah bobot saham B dikali sama return saham B. Nah, hasilnya 500%. Ini hasil
Caranya juga sama ya, T juga sama T juga. Oke. Ini untuk ringkasan data penjelasannya itu 4,22 itu dari hasil dari ini ini probabilitasnya, terus return day dari ini itu dari hasil dari ini probabilitas total dari probabilitasnya. Return day juga sama, total dari return kali probabilitas. Resiko A itu 2% dari deviasi standarnya itu 2%. B juga sama, B itu 4%, 4% dari berapa? Tutup. Ini jadi 4% kan, jadi hasil yang ini nih di kuadrat 0,5. Oke, jadi kan hasilnya jadi 4%. Beta A kenapa bisa jadi 1,2? Karena dia dari dosennya sih, dari ini kita jadi dari sininya ambilnya data saham. Risk free-nya itu kenapa 4% itu dari tingkat bebas resiko 4% per tahunnya. Dan return markup kenapa 10%? Bentar. Salah. Ini sama ini dari sininya. Dari soalnya. Kita masuk ke indeks Salve A pada saham A. Penjelasan itu, rumusnya itu return A dikurang risk free dibagi sama hasil risiko A-nya sama dengan 0,111. Indeks Salve B juga sama, menggunakan rumus return B dikurang 4 risk free dibagi dengan resiko hasil saham B. Ini kita jadi presentasenya itu. Dan di sini ada indeks Steiner pada saham A. Jadi rumusnya itu return A dikurang risk free dibagi dengan hasil beta A-nya. Bukan hasil sih, dari beta A-nya. Dan indeks Steiner B juga sama, menggunakan return B
dikurang free dibagi sama beta B-nya. Di sini hasil presentasenya. Oke, untuk menjelaskan soal ini semuanya itu sudah saya jelaskan. Oke, kita masuk ke tugas kedua, yaitu ini sama, kita menghitung return dan risiko masing-masing, menghitung korelasi dan kovariansinya, membentuk beberapa kombinasi, sama menggambar efisien frontier. Oke. Kita menjelaskannya lewat ini finalnya. Oke, di sini. Kita masukin data harga sahamnya dulu nih. Periode T0 sampai T4, harga sahamnya 1000, 1050, 1100, 1080, 1150, harga saham B 200, 2000, 2100, 2050, 2200, 2250, harga saham C 1500, 1550, 1600, 1580, 1650, dan kita menghitung perhitungan returnnya. Ini kita menggabungkan saja ya. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hasil return A itu diambil dari T0 diambil dari T1 dibagi T0 dikurang 1, hasilnya 0,500, dan begitu juga sama saham B, saham C, returnnya menggunakan yang sudah saya jelaskan. Dan di sini ada varian saham resiko standar deviasinya, tetapi saya bikinnya dipisah-pisah. Ini masukin saham returnnya dulu, saham return A, nanti hasil dikurang R-nya itu dari hasil return A dikurang dari rata-rata return A sama dengan N, sama dengan ini 0,139, dan begitu juga sama kalau ini kita totalnya itu kita di sini di samping ini kita harus bikinnya itu seperti bikinnya sih, menggunakan caranya itu hasil dari return dikurang rata-rata return dari saham atau return dari saham A. Oke, kita jadi kuadratkan jadi kuadrat 2, jadi hasilnya 0,00194. Nah, total ini kita totalin, ini juga sama T2, T3, T4 nya. Kita totalin pakai rumus sum, dari sini sampai sini kita tarik, hasilnya 0,4096.
Ini kenapa saya bisa dapat hasil dari varian saham itu 0,014 dari ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena di sini ya periodenya ada 4 tahun. Jadi kita kurangkan 4 kurang 1 sama dengan kan 3. Jadi saya membagikan hasil totalnya itu dibagi 3. Hasil varian sahamnya itu jadinya segini. Untuk resiko standar deviasinya itu hasil varian saham kita kuadratkan menggunakan SQRT menjadi 0,037. Dan ini juga sama, saham B, saham C menggunakan rumus sudah yang saya jelaskan. Oke, untuk yang metrik covariance atau korelasi antar saham, ini kenapa saya bikin terpisah? Karena kan ini apa sih, saham kan ada saham A, saham B, saham C. Untuk saham A itu kan ada perbandingan dengan ini sama ini ya. Jadi saya bikinnya seperti ini. Kenapa saham A hasilnya segini? Karena total hasil varian saham. Ini juga sama hasil varian sahamnya. Saham B ini itu kita perbandingannya itu saham A dibanding saham B, tapi kita pakai rumus covariance-nya sama dengan 0,00096. Kalau saham B dibanding saham B sama dengan total hasil varian sahamnya. Oke, ini juga sama menggunakan rumus covariance perbandingan saham B dengan saham C. Jadi saham C dibanding dengan saham B sama dengan 0,0662. Saham C perbandingannya itu saham A dibanding saham C menggunakan covariance-nya. Ini juga sama. Kalau ini kenapa hasilnya beda? Karena kita lihat dari varian sahamnya. Jadi kalau saham C dibanding saham C kan hasilnya sama ya sini. Oke, untuk metrik korelasinya kenapa 1000? Karena perbandingannya A dibanding saham A. Untuk saham A dibanding saham B, kenapa hasilnya segini? Karena kita pakai korelat saham B dibanding sama saham A. Saham C juga sama, saham C dibanding sama saham A. Oke, untuk saham B hasilnya sama karena saham A dibanding saham B kan hasilnya sama nih, dari sini ini. Nah, ini hasilnya sama dan ini juga sama. Dan ini kita menghitung portofolionya. Ini skenario portofolio 1.
Ini bisa dapat return portofolionya sini hasil dari bobot saham A 40%. Jadi jadi kalau 40% kalau dijadi desimal kan 0,40 dikali rata-rata return saham A. Oke. Di sini juga sama. Jadi saham B sama saham C menggunakan rumus yang sama. Varians dan totalnya itu kita totalin dengan menggunakan sum. Oke, varian portofolio nya itu hasilnya itu dari bobot saham A dikuadratin 2 dikali hasil perbandingan saham A dibanding saham A atau hasil dari varian sahamnya. Oke. Di sini juga sama rumusnya. Bobot saham B dikuadrat dikali hasil perbandingan saham B sama saham B. Atau kita bisa lihat dari hasil varian saham B-nya. Dan ini juga sama ya. Dan totalnya itu ini ditambah ini sama dengan 0,005. Oke, ini dua kali ini sama saham B kali hasil perbandingan B dan A. Benar. Ini juga sama ya. Ini totalnya itu kita menggunakan ditambah ini sama dengan 0,002. Kenapa bisa 0,26? Karena hasil dari ini ditambah ini sama dengan segini. Ini kenapa bisa 0,0160? Karena kita kuadratin menggunakan SQFT itu jadi 0,0160 dan ini kita jadi persentasenya. Ini kita masukin, oh ya saya lupa, nih kita masukin beta portofolionya. Jadi hasil beta portofolio tersebut dari soalnya ya, nih beta saham A 1,2, saham B 0,8, saham C 1,10. Oke. Ini kenapa 0,00? Ini totalin dulu nih, kita totalin dulu beta portofolionya. Baru nanti total ini dikali dengan 0,005.
Dan ini juga sama rumusnya. Sekarang kita masuk ke perhitungan valuasi. Tapi sebelum masuk ini kita ke data parameter pasar dulu. Saya ingin menjelaskan kenapa tingkat ini hasil tingkat bebas RIXP-nya itu 4% dari soalnya. Ini saya jadi desimal jadi 0,04. Return pasar juga dari soalnya 10%. Beta saham juga dari soalnya. Ini kenapa jadi 0,0033 hasil dari ini dibagi 12. Kenapa 12? Karena kan dalam 1 tahun kan ada 12 bulan ya. Jadi kita dibagi dengan 12 bulan. Oke, jadi 0,033. Sini juga dari contoh soalnya. Oke. Di sini perhitungan survei evaluasi kinerjanya itu kita ke survei rasionya. Hasil segini dari mana? Dari hasil total return portofolio dikurang hasil tingkat hasil rata-rata tingkat bebas RIXP-nya sama dengan 0,0282. Saham BC juga sama. Ini kenapa 1,76 itu ini totalnya dari hasil ini dibagi dengan hasil resiko standar deviasinya juga sama. Ini hasil Trainer ratio-nya itu dari hasil total return portfolio dikurang rata-rata RXP-nya, dan ini total total ini dibagi dengan hasil beta portofolionya. Saham B dan C juga sama ya, menggunakan rumus yang tadi. Sekarang yang terakhir Jensen alpha itu dari 0,0 dari rata-rata XP-nya ditambah dengan 0,05. Ini kenapa minus? Karena ini hasil ini dikurang hasil return portofolionya, dan hasilnya segini. Kenapa hasilnya segini? Hasil ini, dan saya membuatnya menjadi persentase. Dan ini juga sama hasilnya juga sama. Oke. Ini ada efisien frontiernya itu bisa dilihat dari grafiknya itu jadi 0,3 return portofolio 1 0,0315, terus RIXP portofolio 1,60%, dan begitu juga sama grafiknya itu. Oke, sekian dari penjelasan saya.
pada analisis sekuritas saham, bila ada kesalahan dalam penjelasan ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tugas ini pada saham. Tugas kedua, kita ke dulu. Oke, di sini ada soalnya. Kita harus menghitung return dan resikonya, menghitung korelasi dan covariance-nya, dan membentuk kombinasi portofolionya dan menggambarkan efisien frontier-nya. Oke, di sini ada data harga saham. Kita buat data harga saham dulu. Kita bikin periode dari 0 sampai 4, harga saham A, harga saham B, harga saham C. Bisa dilihat. Oke. Di sini ada perhitungan return saham A. Yang pertama yang sudah saya jelaskan di awal, hitung return saham itu menggunakan rumus T1 dibagi T0 dikurang 1, hasilnya 0,0500, dan T2, T3, T4 sama saham C juga sama rumusnya, dan returnnya sudah kita ketahui. Kita total masing-masing return saham A, saham B, saham C nya. Oke, kita total. Di sini ada total. Totalnya itu kita pakai sum dari T1 sampai T4 kita tarik, baru kita enter, hasilnya segini. Saham B juga sama seperti yang tadi, rata-ratanya kita hitung seperti kita pakai rumus average dari T1 tarik sampai T4, dan hasilnya 0,0361, dan saham B saham C juga sama. Oke, di sini ada table supaya kita tahu variance sahamnya sama resiko standar deviasinya. Kita membuat RI dikurang RI terus sama RI dikurang ERI di kuadrat jadi 2 kan. Awal-awalnya itu untuk mendapatkan nilai RI dikurang ERI nya hasil saham A hasil return saham A dikurang sama rata-ratanya, sama dengan begini. Ini baris ke bawah T2 sampai T4 juga sama ya. Oke, di baris selanjutnya di sini ada RI-nya sama dengan ini, menggunakan rumus, enggak sih, nggak pernah rumus, jadi kayak gini.
dikuadrat jadi 2 sama dengan 0,000194. Udah dapat hasil ini semua ini, kita totalin. Kita totalin pakai rumus saham dari T1 sampai T4 kita tarik. Lalu kita enter dan hasilnya segini. Dan kita harus harus bisa dapat nilai varian sahamnya. Gimana cara dapat nilai varian sahamnya? Kita menggunakan nilai totalnya itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena periode ini itu ada 4 ya. 4 dikurang 1 jadi 3. Dan hasil varian sahamnya 0,0014. Dan di sini ada resiko standar deviasinya itu kita hasil ini terus kita jadikan rumus X-nya itu SQ artinya dan aslinya 0,370. Sampai juga sama menggunakan cara yang ada di saham A. Oke, selanjutnya di sini ada data parameter pasarnya. Parameter itu ada tingkat bebas risk fee, teknik pasar, data saham A, saham B, saham C. Oke, risk fee-nya itu dari mana? Dari sini nih. Dari contoh soal ini. Jadi dari soal tersebut, risk fee-nya, rating sahamnya, betanya, dan ini ada bobot-bobot kan. Oke, selanjutnya ke perhitungan metrik covariance sama korelasi antar saham kan. Kenapa seperti ini? Karena kan masing-masing saham kan perbandingannya ada 3 ya. Jadi saham A dibanding perbanding saham A perbanding saham B, saham A perbanding saham C, dan begitu juga sama. Oke, untuk mencari metrik covariance-nya pada saham A, kita lihat hasilnya. Kalau kan perbandingan saham A sama saham A kan nilainya itu pasti 0,14. Jadi 0,13664 itu dari varian sahamnya ya. Oke, kenapa ini beda? Karena saham A perbandingannya sama saham B. Jadi kita mencet covariance dulu. Terus saham A dibanding sama saham B sama dengan ini. Ini juga beda. Kenapa? Karena kita pakai covariance juga. Saham A dibanding saham C, hasilnya segini. Cara saham B sama saham C juga sama. Pokoknya kalau misalnya sahamnya dibanding sama saham sendiri, itu hasilnya ada di total varian saham. Kalau misalnya dibanding sama saham lain, kita bandingkan dengan menggunakan rumus covariance. Saham misalnya saham C banding sama saham yang lain. Oke, di sini metrik korelasinya. Metrik korelasinya juga sama. Kalau misalnya perbandingan saham A sama sahamnya sendiri, jadi hasilnya 1000. Kenapa 1000? Karena kita bisa contoh ini. Karena
karena hasilnya ini sama ini kan hasilnya 1 ya, perbandingan 1 ya, jadi kita tulis gitu. Oke, saham B kenapa hasilnya segini, karena kita pakai rumus korelat. Jadi perbandingan saham B sama saham A dengan terus saham C sama dengan menggunakan rumus korel saham C banding saham A. Begitu pun juga sama saham B saham C. Misal kalau intinya kalau saham sendiri dibanding sama saham sendiri hasilnya sesuai sama yang ada 1 dibanding 1. Tapi kalau saham B sama saham yang lain itu kita harus menggunakan rumus. Kalau ini kan rumusnya korel. Kalau ini convariance S. Oke. Ini masuk ke rumus perhitungan portofolio. Di sini ada skenario portofolio 1. Ini ada sahamnya, saham A, B, C-nya. Di sini ada rekening portofolionya. Ini gimana bisa dapat 1,443 dari mana? Dari mana? Dari hasil bobot saham A dikali sama rata-rata return saham A. Karena kan ini kan return portofolio saham A kan, jadi kita nyarinya bobot saham A sama return rata-rata saham A. Hasilnya segini. Sama saham C juga sama, menggunakan rumus yang tadi. Oke, di sampingnya kan ada. Oke, sebelum di sampingnya itu kita totalin dulu nih, kenapa hasilnya segini. Kita menggunakan rumus sum, ditarik, hasilnya keluar 3,15. Kenapa variance portfolio pada saham A bisa dapat segini? Dari saham A, kalau ini jadi desimal kan jadi 0,040 ya. 0,40 dikuadratin 2 dikali sama saham A sama dengan 0,219. Ini juga sama saham B. Nih, tuh sama dengan di sampingnya itu hasilnya segini. Caranya beda sama ini ya, cuman kalau ini tuh dia 2 dikali bobot sahamnya, bobot saham A sama saham B dikali sama saham B, karena kan ini kan perbandingan itu saham A sama saham B, dan hasilnya kan yang menang kan saham. Oke, intinya ambil hasil ini itu dari saham A. Dan ini juga sama. Saham C. A sama C. Oke. Kita totalnya gimana sih caranya? Kita tambah. Kita masukin satu-satu ya, nggak bisa tarik. Sama hasilnya segini. Kenapa hasilnya segini? Dari perhitungan ini ditambah sama ini hasilnya segini.
Di sini ada di sini sebelah ada data portofolionya itu dari yang sini. Totalnya 1,00 dari rumus sum. Resiko standar deviasinya 0,0160 karena ini pakai rumus Excel SQRT jadi 0,0160 dan persentasenya jadi 1,60. Skenario portofolio 2 sama portofolio 3 juga sama menggunakan rumus yang tadi. Sekarang perhitungan evaluasi kinerja. Sini ada sampel rasionya. Hasil tersebut dapat dari total return portofolio sum portofolio 1 kurang 0,0033 0,0282. Ini dapat dari mana? 0,0033 ini dapat dari hasil rizkinya dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kan satu tahunnya itu ada 12 bulan. Ini kita balik ke sampel rasionya. Kenapa hasilnya 1,76? Karena hasil ini dibagi sama hasil resiko standar deviasinya 0,0160. Hasilnya segini. Dan ini juga sama. Menggunakan cara yang ini. Selanjutnya ada Taino rasio. Hasilnya kenapa bisa segitu? Karena total rating portofolio dikurang sama rata-rata rezekinya sama dengan 2,82. Kenapa 2,82? Hasilnya 0,282 karena total data portofolio dari portofolio 1 dibagi sama total ini dibagi sama total data portofolio, jadi hasilnya 0,0282 sama juga yang portofolio 2 dan 3. Selanjutnya ada Janssen alfanya. Hasilnya kenapa bisa segini? Ini persentase aja. Karena ini bisa dihasilkan ini ditambah sama ini. Kenapa hasilnya 0,005? Karena kan hasil total beta portofolio dikali hasil 0,05 dan hasilnya segini. Dan untuk menjadi persentasenya itu kita harus menggunakan total ini dikurang sama total return portofolio pada 1 dan hasilnya segini. Dan portofolio 2 dan 3 juga sama, menggunakan cara yang portofolio ke 1. Next. Di sini kan ada gambar efficient frontier. Ada grafik-grafiknya itu juga menunjukkan
untuk resikonya itu kita bisa lihat yang garis biru ini nih. Resiko portofolio pertama itu ada 1,60. Jadi kan di sini nih. Terus portofolio 2 ada di sini 1,54, portofolio 3 ada di sini 3,2, dan di yang garis oranye ini garis grafik return. Nih kita bisa lihat nih yang angkanya. Return portofolio 1 ada di nilai 0,00315. Portofolio ada di nilai 0,033. Portofolio 3 ada di nilai 0,017. Udah, sekian penjelasan analisis saham saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.